Selamat pagi sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan ibadah kita pada pagi hari ini. Walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini, tapi kita tetap bisa melakukan ibadah kita melalui secara online. Mari saudara kita tenangkan hati dan pikiran kita masuk dalam saat teduh. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Mazmur 96 ayat yang kedua. Kita naikkan pujian nomor 28, KPPK nomor 28. Kita nyanyikan 2 kali, pada lagu yang kedua sidang jemaat diminta bangkit berdiri. Dari surga terdengarlah kidung pujian. Tinggikan dan muliakan namanya Yesus. Dari surga terdengarlah kidung pujian. Tinggikan dan muliakan namanya Yesus. Puji Dia dan
Dialah Raja atas segala raja, Raja atas segala raja, termulialah. Kepadamu-lah Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja, kami datang sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini, hari yang indah. Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan untuk boleh datang ke hadapan-Mu, memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan yang kami lakukan pada hari ini, boleh kami lakukan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan hadir, memimpin, menolong ibadah kami dari awal hingga akhirnya, boleh memuji dan memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Dan kami mohon Tuhan, Engkau menyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah ibadah kami, agar kami sungguh boleh merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Dan bawalah kami lebih dekat kepada-Mu melalui ibadah kami hari ini Tuhan. Ampunilah segala dosa kami yang tidak kami sadari maupun kami sadari. Kuduskanlah seluruh hidup kami ya Tuhan, agar kami boleh layak di hadapan-Mu untuk memuji menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami hari ini. Dari awal, pertengahan, dan hingga akhirnya ke dalam tangan pimpinan dan kuat kuasa-Mu. Biarlah nama-Mu saja yang kami puji, kami muliakan. Terima kasih Bapa, dengar doa kami. Demi nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kita tetap bangkit berdiri, kita akan mengucapkan iman percaya kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya kita naikkan pujian Ku Mau Cinta Yesus. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
cinta Yesus selamanya. Katakan sekali lagi, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Selanjutnya kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-19 sampai ke-26. Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-19 sampai ke-26 demikian berbunyi. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, inilah orang-orang inilah yang mengacau kota kita ini, karena mereka orang Yahudi. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rum tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka, lalu pembesar-pembesar itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah suatu gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu mereka terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Evangelis Daniel Wilson dengan tema dengan menyanyi atau mendengar musik. Tetap memuji Tuhan di tengah badai kesulitan. Untuk menyambut firman Tuhan, kita naikkan pujian Penuhkanku dengan bejanamu. Dan ku bersyukur
Salam dan selamat hari Minggu kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan sekalian. Puji syukur kepada Tuhan, hari ini kita tetap boleh beribadah secara online di rumah kita masing-masing. Kami berharap kita semua dapat beribadah di rumah dengan hati yang penuh rasa syukur dan penuh penghormatan kepada Tuhan. Sebagaimana kita beribadah di gereja, demikianlah penghormatan yang kita berikan kepada Tuhan itu sama di rumah kita masing-masing. Dan puji Tuhan, hari ini kita ingin merenungkan firman Tuhan bersama-sama dengan sebuah tema tetap memuji Tuhan di tengah badai kesulitan. Sebelumnya mari kita mempersiapkan hati kita di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini. Kami boleh datang memuji dan menyembah Engkau serta memuliakan nama Tuhan. Dan tibalah saatnya kami juga boleh untuk mendengarkan firman Tuhan. Mohon Tuhan tetap memimpin ibadah kami saat ini. Engkau menolong setiap kami boleh mempersiapkan hati kami untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Urapilah hamba-Mu dan urapilah hati setiap kami. Dan agar kami sungguh boleh memahami kebenaran firman-Mu yang boleh memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Demi nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ada banyak manfaat bagi orang yang hobi menyanyi atau suka mendengar musik. Menyanyi atau mendengar musik bisa menghibur diri dan juga orang lain. Khususnya pada waktu lagi santai maupun waktu dalam keadaan sumpek. Dengan menyanyi atau mendengar musik, hati terasa lega dan cukup terhiburkan. Menyanyi atau mendengar musik bisa menciptakan suasana hati yang gembira dan membangkitkan semangat hidup. Bahkan dapat melahirkan motivasi bagi orang lain untuk turut ambil bagian dalam aksi sosial. Sebagai contoh, penyanyi almarhum Didi Kempot melalui konser musik yang digelar dari rumah mampu mengumpulkan dana sebesar 7,3 miliar untuk membantu penanggulangan COVID-19. Lalu bagaimana dengan perihal memuji Tuhan? Saudara-saudara, soal memuji Tuhan saya kira ini bukan hal yang baru bagi orang Kristen. Semua orang Kristen tahu soal memuji Tuhan. Orang Kristen jika tidak setiap hari memuji Tuhan dalam hidupnya, paling tidak memuji Tuhan seminggu sekali dalam kebaktian di gereja. Saudara-saudara, sejauh mana kita sebagai orang Kristen yang adalah umat tebusan Allah dalam hal memuji Tuhan? Hari ini saya ingin mengajak kita sekalian untuk melihat perihal memuji Tuhan dari kebenaran firman Tuhan. Pertama-tama mari kita melihat beberapa alasan memuji Tuhan. Mengapa kita memuji Tuhan? Yang pertama, karena memuji Tuhan itu adalah perintah Tuhan. Pada zaman perjanjian lama, Tuhan memerintah Musa memimpin orang Israel keluar dari tanah Mesir untuk beribadah kepadanya di Gunung Sinai yang di padang gurun. Sedangkan memuji Tuhan adalah merupakan bagian dalam ibadah kita kepada Tuhan. Tuhan memerintah kita untuk memuji Dia, bukan karena Dia kurang pujian atau Dia memerlukan pujian dari kita. Melainkan Tuhan menghendaki kita setelah ditebus oleh darah Kristus menjadi umatnya, boleh senantiasa membangun persekutuan yang dekat dan intim dengan Dia melalui pujian dan ibadah dalam kehidupan kita. Mazmur nomor 22 ayat 3 berkata, "Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel." Artinya, Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Allah yang kudus bersemayam di atas puji-pujian. Ketika kita memuji Tuhan, kita merasakan kehadiran Tuhan. Ketika kita memuji Tuhan, kita merasa dekat dengan Tuhan. Ketika kita memuji Tuhan, Tuhan yang bersemayam di atas puji-pujian, menerima puji-pujian kita.
Wahyu pasal 4 ayat 9 berkata, dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, menerima puji-pujian umatnya yang kudus. Mengapa memuji Tuhan? Karena Tuhan layak menerima puji-pujian umatnya. Wahyu pasal 4 ayat 11 berkata, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Mengapa memuji Tuhan? Setelah kita diselamatkan Tuhan, Tuhan menghendaki kita mempersembahkan pujian syukur kepadanya. Ibrani pasal 13 ayat 15 mengatakan, sebab itu dengan perantaraan Yesus hendaklah kita selalu memuji-muji Allah. Itu merupakan kurban syukur kita kepadanya, yang kita persembahkan melalui ucapan bibir untuk memuliakan namanya. Kenapa kita mempersembahkan puji-pujian sebagai korban syukur bagi Tuhan? Karena Tuhan telah mengasihi kita dengan mengorbankan nyawanya bagi kita orang berdosa, agar kita dapat diselamatkan dari murka Allah yang akan datang. Kasih inilah yang menjadi alasan bagi kita untuk memuji Tuhan dan mempersembahkan puji-pujian sebagai kurban syukur bagi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Satu hal yang perlu kita pahami, bahwa kasih Tuhan bukan selalu berhubungan dengan berkat jasmani yang Dia berikan kepada kita. Misalnya, waktu merasa diberkati, mendapat banyak rezeki atau keuntungan, mendapat pekerjaan baru, mendapat rumah baru, mendapat mobil baru, mendapat handphone baru, dan berkat-berkat jasmani lainnya, lalu kita memuji Tuhan. Tetapi waktu merasa hidup kita tidak diberkati seperti orang lain, maka kita enggan memuji Tuhan. Kenapa bisa demikian? Karena kita menganggap kalau Tuhan mengasihi saya, maka Tuhan pasti memberkati hidup saya, termasuk kesehatan saya. Kalau saya jatuh sakit, rasanya di mana kasih Tuhan? Saudara-saudara, sebenarnya kasih Tuhan tidak serta-merta dihubungkan langsung dengan keadaan jasmani kita, melainkan berhubungan langsung dengan karya penebusan Allah yang telah dikerjakan dan digenapi oleh Kristus Yesus melalui pengorbanannya di atas kayu salib bagi kita orang berdosa. Di sini kita melihat betapa besar kasih Allah bagi kita, sehingga Ia rela mengorbankan anaknya yang tunggal bagi kita, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saudara-saudara, kasih inilah yang menjadi landasan dan alasan yang paling utama bagi kita untuk memuji Tuhan. Dan sebagai respon terhadap kasih Tuhan, kita ingin mengungkapkan kasih kita kepada Tuhan melalui pujian syukur yang kita persembahkan kepada Dia. Selanjutnya, mari kita melihat kapan dan di mana kita memuji Tuhan. Waktu yang Tuhan kehendaki bagi kita untuk memuji adalah kapan saja dan di mana saja, tanpa dibatasi oleh waktu dan ruang. Baik ketika di gereja, di rumah, di tempat kerja, di tempat rekreasi, di dapur waktu memasak, bisa memuji Tuhan. Saya percaya jika sambil memasak, sambil memuji Tuhan, masakannya akan lebih enak daripada jika tidak memuji Tuhan. Karena memuji Tuhan, itu ada sukacita yang mengalir dari dalam hati sampai ke dalam masakannya. Maka niscaya masakannya itu jadi enak. Karena ada sukacita di dalamnya. Ibu-ibu amin tidak ya? Di masa pandemi corona, saya melihat ibu-ibu pada tinggal di rumah. Kerjanya apa? Ya memasak. Nah, waktu memasak coba ibu-ibu praktikkan memuji Tuhan dengan lagu pendek, ya, atau bagian kur yang gampang dihafal, atau setidaknya mendengar lagu pujian dari rekaman di handphone saudara. Pasti suasana hatinya beda.
Ada suasana hati yang gembira, bukan? Puji Tuhan. Kapan memuji Tuhan? Dalam pengertian, selain bicara tentang waktu, juga bicara mengenai keadaan. Maksudnya, dalam keadaan apa kita memuji Tuhan? Ibrani pasal 13 ayat 15 berkata demikian. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Kata senantiasa artinya kapan saja, di mana saja, dan dalam keadaan apa saja kita memuji Tuhan karena kasih-Nya kepada kita. Kita memuji Tuhan bukan hanya pada waktu kita dalam keadaan sehat-sehat, keluarga baik-baik, usaha pekerjaan lancar-lancar saja, melainkan juga waktu kita dalam keadaan sakit, keluarga bermasalah, usaha pekerjaan macet, dan mengalami badai kesulitan lainnya, kita tetap memuji Tuhan. Karena seperti yang dikatakan Rasul Paulus, bahwa tidak ada suatu apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Di kitab Roma pasal 8 ayat 35 sampai 37 Paulus berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saya ulangi kata-kata yang terakhir. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara-saudara, Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 16 sampai dengan 26 mencatat suatu kali ketika Paulus dan Silas memberitakan Injil di kota Filipi. Mereka bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dan dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan yang besar. Tetapi hamba perempuan ini ketika bertemu dengan Paulus dan Silas, dia terus mengikuti Paulus dan Silas dari belakang dan berseru dengan suara nyaring. Mereka ini adalah hamba Allah yang maha tinggi, yang memberitakan jalan keselamatan kepada kamu. Hamba perempuan ini berhari-hari mengikuti Paulus dan Silas dari belakang dan terus berseru dengan suara nyaring. Sehingga Paulus tidak tahan lagi, lalu berpaling kepada roh itu dan berkata, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Lalu seketika itu juga roh itu keluar dari perempuan ini. Saudara, ketika tuan-tuannya melihat harapan untuk memperoleh penghasilan telah lenyap. Lalu mereka menangkap Paulus dan Silas dan menyeret mereka, dibawa ke hadapan para pembesar kota. Dan berkata, bahwa mereka datang mengacau kita di kota ini. Mereka telah mengajarkan adat istiadat yang tidak boleh kita terima sebagai orang Roma. Lalu pembesar-pembesar kota menyuruh mengoyakkan pakaian mereka. Lalu mendera mereka beberapa kali, kemudian melemparkan mereka ke dalam penjara. Kemudian kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan super ketat dan memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah, serta membelenggu kaki mereka dengan pasungan yang kuat. Saudara, apa yang dilakukan Paulus dan Silas pada waktu mereka ada di dalam penjara? Apakah mereka berkeluh kesah? Apakah mereka bersungut-sungut kepada Tuhan dan berkata, ya Tuhan, apakah engkau tidak salah membiarkan kami dilemparkan ke dalam penjara? Bukankah kami sudah giat melayani Tuhan?
Kami lagi giat-giat memberitakan Injil kepada orang banyak. Tetapi sekarang nasib kami seperti begini. Nah saudara, puji Tuhan, mereka tidak bersikap demikian. Alkitab mencatat kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan suara mereka didengar oleh semua orang hukuman di dalam penjara. Saudara, dikatakan mereka menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Hal ini dapat dipastikan bahwa mereka bukan menyanyi lagu yang penuh dengan penyesalan. Ya, melainkan mereka menyanyikan lagu yang mengagungkan, meninggikan, dan memuliakan nama Tuhan. Dan suara mereka didengar oleh semua orang hukuman di dalam penjara. Lalu apa yang terjadi saudara? Sementara mereka menyanyikan puji-pujian kepada Allah, tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga kita mencatat terbukalah semua pintu penjara. Dan terlepaslah belenggu mereka semua juga. Saudara-saudara, ketika hidup kita terasa berat, banyak tekanan, seolah-olah kita dibelenggu oleh rantai masalah dan kesulitan. Tetapi jika kita mau menaikkan puji-pujian bagi Tuhan, niscaya semua belenggu hidup kita akan terlepas. Amin. Di tengah badai COVID-19 seperti sekarang ini, pada umumnya semua orang terdampak secara psikologi. Dan ada juga yang terdampak secara ekonomi. Bahkan ada yang meninggal dunia. Sebagai anak Tuhan, apa yang harus kita perbuat? Selain berdoa kepada Tuhan, jangan kita lupa tetap memuji Tuhan yang telah mengasihi kita. Paulus berkata di kitab Roma pasal 8 ayat 38 dan 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan. Selanjutnya, mari kita melihat pengalaman hidup Raja Daud soal memuji Tuhan. Daud dikenal sebagai seorang pemuji Tuhan. Memuji Tuhan adalah karakteristik yang melekat pada diri Daud. Daud menyadari bahwa memuji Tuhan itu menyenangkan hati Tuhan. Dan ada kebahagiaan tersendiri ketika memuji Allah dengan hati yang sungguh-sungguh dan hati yang tulus. Daud memuji Tuhan bukan hanya pada waktu dalam keadaan baik-baik saja, melainkan juga pada waktu dalam keadaan susah. Suatu kali Daud diburu oleh Absalom, anaknya sendiri. Lalu dia melarikan diri ke padang gurun Yehuda. Suatu tempat yang sunyi senyap, tandus kering tak berair. Dalam situasi yang demikian, Daud teringat akan kasih setia Tuhan. Lalu dia memuji Tuhan, katanya, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Ini tercatat di kitab Mazmur nomor 63 ayat 4. Daud menyadari kalau dia masih bisa menikmati hidup yang Tuhan berikan waktu itu adalah baik bagi dia. Tetapi lebih daripada itu, dia menyadari bahwa kasih setia Tuhan lebih baik daripada hidupnya. Karena itu dia memuji Tuhan, katanya, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Puji Tuhan saudara. Di sini kita melihat Daud dalam keadaan susah, penuh tantangan dan pergumulan. Dia tetap menemukan alasan untuk memuji Tuhan dengan penuh rasa syukur dan tulus hati. Apa alasannya saudara? Yaitu karena kasih setia Tuhan lebih baik daripada hidup. Sampai di sini mungkin ada orang bertanya, berapa kali sehari saya harus memuji Tuhan? Daud berkata di Mazmur nomor 119 ayat 164. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji engkau. Karena hukum-hukummu yang adil.
Kalau Daud 7 kali dalam sehari memuji Tuhan, lalu berapa kalikah dalam sehari kita memuji Tuhan? Saudara-saudara, ternyata yang dimaksud Daud 7 kali itu bukan angka yang sebenarnya, melainkan angka yang berarti sempurna. Artinya, Daud senantiasa memuji Tuhan dalam kehidupannya setiap hari sampai hatinya benar-benar dipuaskan oleh Tuhan. Bagaimana mungkin Daud tidak dipuaskan oleh Tuhan? Karena dia memuji Tuhan bukan hanya pada waktu dalam keadaan baik-baik dan lancar-lancar semuanya, tetapi juga pada waktu dalam keadaan susah dan menderita, dia tetap memuji Tuhan. Hari ini bagi sebagian orang Kristen sangat gampang memuji Tuhan pada waktu segala sesuatu berjalan dengan lancar. Betul ya? Tidak ada masalah, ya, tidak ada kesulitan apa-apa, ya, gampang memuji Tuhan. Tetapi permisi tanya, ketika menghadapi kesulitan atau masalah, ketika dalam keadaan susah, apakah kita masih tetap bisa memuji Tuhan? Saudara, marilah kita belajar seperti Daud dan juga Paulus yang selalu memuji Tuhan dalam segala keadaan. Sampai hati kita benar-benar dipuaskan oleh Tuhan. Dipuaskan dalam arti ada perasaan tenang dan sukacita. Ada rasa nikmat dan bahagia dalam hati kita. Saudara, saat ini banyak orang hidup menderita di tengah badai COVID-19. Ada orang miskin yang hidupnya menderita. Ada orang kaya yang hidupnya menderita juga. Ada orang yang menganggur akibat PHK, hidupnya menderita. Tetapi ada juga orang yang sibuk, hidupnya menderita. Lalu orang yang seperti apa yang hidupnya bahagia? Yaitu orang yang tetap memuji Tuhan di tengah badai kesulitan. Ada amin? Mazmur nomor 147 ayat 1 mengatakan, pujilah Tuhan sebab baiklah memuji Dia dan menyenangkan untuk menyanyikan pujian bagi Dia. Ayat ini mengatakan bahwa memuji Tuhan itu baik dan indah. Memuji Tuhan itu menyenangkan. Ada rasa sukacita dan bahagia sekalipun di tengah badai kesulitan. Pada abad 18 ada seorang teolog di Inggris yang bernama William Law berkata demikian. Jalan pintas yang paling mantap dan paling dekat menuju kebahagiaan dan kesempurnaan ialah dengan menerapkan sebuah prinsip bagi diri Anda, yaitu mempersembahkan pujian syukur dalam segala hal kepada Tuhan. Andai kata Anda bersyukur dan memuji Tuhan atas segala hal yang tidak menyenangkan dirimu, maka Anda dapat mengubahnya menjadi berkat surgawi. Puji Tuhan. Sungguh luar biasa pernyataan ini. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Di atas tadi kita telah mendengar bahwa memuji Tuhan itu adalah perintah Tuhan. Memuji Tuhan adalah supaya dapat membangun persekutuan dan kedekatan kita dengan Tuhan. Memuji Tuhan itu adalah layak bagi Tuhan. Memuji Tuhan adalah sebagai kurban yang kita persembahkan kepada Tuhan karena kasih-Nya kepada kita. Memuji Tuhan itu dapat memberi rasa sukacita dan bahagia. Selain itu, ternyata memuji Tuhan juga dapat membangun iman kita kepada Tuhan. Khususnya di tengah badai kesulitan. Saudara, waktu kita memuji Tuhan, ada sedikit iman yang mendorong kita untuk memuji Tuhan. Dan ketika kita buka mulut memuji Tuhan, maka iman kita akan ditambahkan. Dan jika kita terus melatih diri untuk memuji Tuhan dalam segala keadaan, maka iman kita akan terus ditambahkan Tuhan.
Sehingga dengan iman yang terus ditambahkan itu, membuat iman kita terus bertumbuh, sehingga dapat melampaui segala kesulitan yang kita alami dalam hidup ini. Ada sebuah buku yang bernama Kuasa dalam Pujian, mengatakan bahwa pujian yang berangkat dari hati yang tulus dapat melepaskan kuasa Allah yang olehnya kita dapat mengalami kemenangan atas kesulitan atau mara bahaya yang kita hadapi. Saudara, kitab 2 Tawarik pasal 20 mencatat suatu kali Raja Yosafat yang memerintah di Yehuda berhadapan dengan 3 barisan musuh yang bersekongkol untuk menyerang dia dan rakyatnya. Waktu itu Yosafat merasa takut, lalu dia mencari Tuhan dan berdoa serta menyembah Tuhan. Dan di tengah situasi yang genting ini, saudara tahu apa yang dia perbuat oleh Raja Yosafat dan rakyatnya? Ayat 22 mencatat, setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak. Pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Lalu apa yang terjadi, saudara? Ayat 22 mencatat, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian kepada Tuhan, maka Tuhan membuat penghadangan terhadap 3 barisan musuh yang hendak menyerang mereka, sehingga musuh-musuh terpukul kalah. Puji Tuhan. Saudara, saya pernah mengalami peperangan rohani, saudara. Suatu kali, ya, ketika kami pindah rumah, ya, waktu kami tinggal di Batam, ya, dari rumah yang lama ke rumah yang baru. Tetapi rumah itu sudah belasan tahun tidak dihuni orang. Ya, orang bilang kalau rumah lama tidak dihuni, ya, katanya ada penunggu begitu, ya. Yang benar saja, saudara. Ya, setelah 1 minggu kemudian, pada suatu malam hari, jam 9 malam, ya, ketika anak-anak kami masuk ke kamar tidur bersama-sama, lalu terdengarlah suara yang sangat menyeramkan, saudara. Ya, menyeramkan seperti apa? Saya tidak bisa lukiskan dengan kata-kata, saudara. Pokoknya sangat menyeramkan. Ya, bisa rasa takut enggak? Bisa enggak? Ya, saudara, jangan kira hamba Tuhan enggak punya rasa takut, ya. Bisa juga, ya. Bisa juga, sama seperti saudara, hamba Tuhan juga adalah manusia. Tetapi puji Tuhan, Tuhan ingatkan saya. Puji Tuhan, nyanyi pujian Tuhan. Saya ngajak istri, anak, ya, waktu itu sudah punya 5 anak, ya, tinggal 1 kamar, bersama-sama menyanyi puji Tuhan. Ketika puji-pujian dinyanyikan, suara yang menyeramkan itu hilang. Hilang. Ya. Kemudian malam kedua datang lagi pada waktu yang sama, jam yang sama persis. Ini anehnya, ya. Sebelum anak-anak masuk ke kamar tidur, belum ada suara itu. Seakan-akan dia tahu gitu, ya. Seolah-olah tahu gitu. Seolah itu roh jahat punya jam tangan gitu, ya. Gitu. Ya, persis karena jam 9 saya mendisiplinkan anak, ya, jam 9 pokoknya, ya, tanpa disuruh kalian harus masuk kamar tidur. Ya, selama ini mereka patuh sih. Ya, malam kedua jam 9 mereka masuk ke kamar tidur. Datang lagi suara itu, menyeramkan sekali. Sama persis dengan malam pertama. Lalu mereka teriak-teriak, kan, panggil kami, masuk lagi ke kamar. Saya bilang, ayo kita nyanyi lagi puji Tuhan. Ya, kita nyanyi puji Tuhan, suara itu langsung hilang. Malam ketiga datang lagi, ya. Jam yang sama, ya, jam yang sama persis jam 9. Ya. Lalu apa yang harus kita lakukan kalau sudah 2 kali datang, ya, kita usir, kita lawan dengan pujian, kemudian kita kalahkan, ya, ya. Apakah kita menyerah? Oh, tidak. Ya, kalau kita sudah mengalami kuasa Tuhan, ya, berarti Tuhan akan berkehendak, ya, akan mengizinkan kita untuk terus mengalaminya.
Ya, terus memuji Tuhan, menyanyi memuji Tuhan dan berdoa. Ya, nah, suara itu hilang lagi. Ya, saudara, singkat cerita, malam keempat kelima datang lagi. Ya, ya, dengan cara yang sama menaikkan pujian. Ya, hanya waktunya lebih lama daripada malam pertama kedua. Nah, memang itu dia bandel ya. Nah, harus lebih lama lagi. Menyanyi memuji lebih lama waktunya. Ya, berdoa lagi gitu ya. Usir gitu. Akhirnya hilang. Dan semenjak itu nggak pernah kembali lagi. Saudara, memuji Tuhan dapat melepaskan kuasa Allah, ya, untuk kita mengalahkan musuh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menyimpulkan berita khotbah hari ini tentang perihal memuji Tuhan. Mengapa memuji Tuhan? Karena memuji itu adalah perintah dari Tuhan. Mengapa memuji Tuhan? Adalah supaya kita dapat membangun persekutuan dan kedekatan kita dengan Tuhan. Mengapa memuji Tuhan? Karena Tuhan layak menerima puji-pujian kita. Mengapa memuji Tuhan? Yaitu supaya kita dapat mengungkapkan kasih kita kepada Tuhan melalui pujian syukur yang kita persembahkan sebagai kurban bagi Dia. Mengapa memuji Tuhan? Karena memuji itu dapat mendatangkan sukacita, rasa nikmat dan bahagia, serta menambah iman kita kepada Tuhan. Mengapa memuji Tuhan? Karena dapat melepaskan kuasa Allah untuk mengalahkan musuh. Kapan kita memuji Tuhan? Yaitu dalam segala waktu, segala tempat, dan segala keadaan. Marilah kita belajar seperti Paulus dan juga Daud yang mempersembahkan pujian syukur dalam segala keadaan kepada Tuhan. Khususnya ketika berada di tengah badai kesulitan. Agar hidup kita boleh mengalami berkat surgawi dan kuasa pertolongan dari Tuhan. Terakhir kita melihat apa tujuan akhir kita memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Mazmur nomor 50 ayat 23 berkata, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Mazmur nomor 66 ayat 2 berkata, mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Ketika dalam keadaan baik-baik kita memuji Tuhan, dapat memuliakan nama Tuhan. Amin ya. Tetapi ketika dalam keadaan susah kita tetap memuji Tuhan, maka akan lebih dapat memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin, puji Tuhan. Saudara-saudara, mari kita menjadi seorang pemuji Tuhan yang senantiasa mempersembahkan pujian syukur sebagai kurban kepada Tuhan yang telah mengasihi kita. Dalam segala waktu, segala tempat, dan segala keadaan. Khususnya ketika berada di tengah badai kesulitan, biarlah kita tetap memuji Tuhan. Amin. Sebelum kita meresponi khotbah dalam doa, mari kita menyanyikan sebuah pujian syukur kepada Tuhan. Segala puji syukur, saya kira lagu ini sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Dan lagu ini mudah dinyanyikan dan mudah dihafal. Ya. Saya harap kita semua boleh menghafal. Ya. Dan hari-hari dalam kehidupan kita, ya, kita lebih gampang ya, menyanyi dengan lagu-lagu pendek ya, yang bisa kita hafal. Ya. Mari kita dengan hati yang gembira, ya, hati yang penuh syukur, kita menyanyikan pujian ini kepada Tuhan. Sebagai persembahan syukur, sebagai persembahan kurban yang kita berikan kepada Tuhan kita. Sebab Dia itu mengasihi kita. Dia telah menyatakan kasih-Nya kepada kita melalui pengorbanannya di atas kayu salib bagi kita orang berdosa. Mari kita persiapkan hati, kita memuji Dia dengan sorak-sorai.
sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Haleluya, haleluya, amin. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Saudara, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk hari ini. Kami boleh belajar dari firman-Mu. Bagaimana kami sebagai orang Kristen yang adalah umat tebusan Allah, boleh senantiasa memuji Tuhan dalam segala waktu, segala tempat, dan dalam segala keadaan. Bapa, kami mau belajar seperti Daud dan juga Paulus yang memuji Tuhan, bukan hanya pada waktu dalam keadaan baik-baik saja, melainkan juga pada waktu dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit, penuh tantangan dan pergumulan. Kami mau tetap memuji Tuhan. Biarlah lagu puji-pujian itu selalu ada di dalam hati kami dan mulut kami ya Tuhan. Biarlah setiap hari dalam hidup kami mau memuji Engkau ya Tuhan. Sebab kami tahu memuji Tuhan itu menyenangkan hati Tuhan. Dan kami juga tahu memuji Tuhan itu dapat memuliakan Tuhan. Pada waktu dalam keadaan baik-baik kami memuji Tuhan, kami dapat memuliakan Engkau ya Tuhan. Tetapi pada waktu dalam keadaan susah, atau ketika kami berada di tengah badai kesulitan, bila kami boleh tetap memuji Tuhan, maka itu akan lebih dapat memuliakan Engkau ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, mampukanlah kami senantiasa mempersembahkan pujian syukur kepada Tuhan sebagai kurban oleh karena kasih-Mu bagi kami. Kami menyadari ya Tuhan, betapa besar kasih-Mu yang telah Engkau nyatakan
melalui pengorbananmu di atas kayu salib. Engkau telah mati untuk menebus kami oleh darah-Mu yang mahal. Sehingga bagi kami yang percaya, kami boleh diselamatkan dari murka Allah yang akan datang. Untuk itulah alasan bagi kami. Itulah landasan yang paling kuat bagi kami untuk senantiasa memuji dan bersyukur kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, dengarkan seruan doa kami yang kami alaskan hanya di dalam satu nama yang memberikan kami keselamatan, yaitu nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih atas firman yang telah disampaikan. Untuk merespon firman Tuhan, kita akan menjalankan persembahan dengan kita menaikkan pujian KPPK nomor 423, Bapa Sorgawi Memelihara. Setiap saat ku berharap Bapa Sorgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku hingga raya kau lautan berderu. Bapa Sorgawi memeliharaku, menadikan dan Bapa menjaga, dan berumpun yang menuntut kurang kasih-Nya yang limpah ruah. Bapa Sorgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku hingga raya kau lautan berderu. Ikat genggam, ya talikan. Bapa Sorgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku hingga raya kau lautan berderu. Ikat genggam, ya talikan. Bapa Sorgawi memeliharaku. Bapa Sorgawi memeliharaku. Saudara sekalian, marilah kita berdoa untuk persembahan. Bapa, kami bersyukur karena Engkau Bapa yang memelihara hidup kami. Engkau bukan saja memelihara kehidupan rohani kami, Engkau juga memelihara kehidupan jasmani kami. Kami bersyukur Engkau Bapa yang baik, Bapa yang setia, Bapa yang selalu memelihara hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia dan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari hingga hari ini.
sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan, hari ini kami diberi kesempatan untuk boleh mengembalikan sebagian berkat yang telah kami terima dari Tuhan. Dan kami menyadari ya Tuhan, apa yang kami berikan tidaklah sebanding dengan kasih yang telah Engkau nyatakan kepada kami. Namun kami ingin memberi dengan hati yang tulus ikhlas. Kiranya persembahan yang kami berikan boleh berkenan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dengar doa kami. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selanjutnya kita akan mendengar beberapa warta jemaat. Yang pertama, ibadah raya hari Minggu di gereja belum bisa aktif ya seperti biasa sampai waktu yang akan diumumkan kepada jemaat. Jemaat dihimbau tetap beribadah di rumah secara online melalui rekaman video. Jemaat dapat membuka YouTube ya setiap minggu dengan mengetik GKKB Jeruju untuk mengikuti ibadah di rumah. Mari kita terus mendoakan situasi negara kita dan kebijakan pemerintah khususnya Pemda Kalimantan Barat dalam penanganan persebaran virus COVID-19. Mengenai sakramen pembaptisan dan upacara penyerahan anak yang direncanakan bulan Juni 2020 serta kelas katekisasi akan ditunda ya sampai waktu yang akan diumumkan. Gereja memang sudah merencanakan bahwa waktu ini akan ditunda sampai bulan Desember tahun 2020, yaitu tahun ini. Ya mari kita doakan ya hal ini, pandemi COVID ini boleh cepat berlalu. Jadi kita bisa kembali aktif ibadah seperti biasa, kelas katekisasi bisa jalan, ya, dan para simpatisan boleh siap menerima pembaptisan, ya, dan juga bagi orang tua yang ingin menyerahkan anaknya untuk didoakan juga bisa terlaksana semua. Mari kita doakan ya. Dan mengenai persembahan, bagi jemaat yang ingin memberi persembahan persepuluhan atau jenis persembahan lainnya dapat memakai beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama, ya ada 3 cara ya. Yang pertama, jemaat dapat mentransfer persembahan Anda ke nomor rekening bank gereja. Ya, itu BCA nomor 1710747918. 1710747918 atas nama Saukoi. Bukti transfer dikirimkan ke nomor WhatsApp Majelis Bendahara Saudara Timotius dengan nomor, ya ini nomornya ya, nomor WhatsApp-nya Saudara Timotius Bendahara Gereja 0896 7545 9188 0896 7545 9188 dengan mencantumkan nama dan jenis persembahan. Cara yang kedua, mengantar langsung ke rumah majelis bendahara Saudara Timotius atau Ibu Muifah. Kemudian cara yang ketiga, memasukkan langsung ke kotak persembahan yang disediakan di lobi gereja. Jadi mulai minggu ini gereja telah menaruh kotak persembahan ya di lobi gereja. Jadi pas saudara-saudari, Bapak Ibu lewat jalan ini, daerah sini bisa mampir ke gereja, saudara pintu terbuka ya, saudara bisa memasukkan persembahan Anda ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan ya mulai minggu ini di lobi gereja. Ya, jadi 3 cara ini bisa saudara gunakan ya, salah satu atau 2 atau gimana saudara bisa gunakan dengan bebas. Sedangkan persembahan rutin hari Minggu bisa disisihkan dulu setiap minggu sampai ibadah di gereja kembali menjadi normal ya. Atau saudara merasa terlalu lama, ya, maka alternatif lain saudara bisa mengumpulkan, ya, 4 kali, ya, berarti 4 minggu ya, saudara bisa kumpulkan 4 kali 4 minggu dalam 1 bulan ya, saudara bisa memberi sebagai persembahan syukur dengan, ya, memakai salah satu cara yang telah disebutkan tadi. Kemudian ada info ulang tahun minggu ini.
Ya, kami segenap hamba Tuhan majelis dan seluruh jemaat Tuhan mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada saudara-saudari yang merayakan ulang tahun sepanjang 1 minggu ini ya. Antara lain Ibu Sung Fuk Chin ya tanggal 12 Mei, Bapak Ji Kim Bun tanggal 13 Mei, Ibu Chung Man Hyong tanggal 14 Mei, Ibu Hartini tanggal 16 Mei. Kiranya Bapak Ibu sehat-sehat selalu dan diberkati Tuhan. Saudara, adapun tema minggu depan ya, yaitu kepergiannya menjanjikan Roh Kudus. Itu diambil dari Injil Yohanes pasal 16 ayat 4b sampai dengan 15. Saudara, gereja yang biasanya mengadakan ibadah kenaikan ya di hari Kamis ya, tahun ini kita tidak adakan ya, sehubungan dengan pandemi COVID ini kita mengalami kesulitan ya. Jadi makna kenaikan ya, atau berita kenaikan ini tetap disampaikan yaitu di minggu depan ya, yaitu minggu depan tanggal 24 Mei ya, tanggal 20 Mei. Mari kita doakan ya supaya ibadah online minggu depan tetap boleh berjalan dengan lancar dan seterusnya hingga keadaan sudah pulih, kita boleh kembali ke gereja beribadah bersama-sama. Itulah harapan kita dan juga doa kita bersama-sama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang mari kita akan menyanyikan lagu dosologi dan terima berkat dari Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Mari kita berdoa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita pulang dengan mengambil sebuah tekad. Mulai hari ini kita mau senantiasa memuji Tuhan dalam segala waktu, segala tempat, dan dalam segala keadaan. Untuk mempersembahkan pujian syukur yang menyenangkan hati Tuhan. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa yang tidak berkesudahan, persekutuan dan kuasa serta penghiburan dari Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua mulai hari ini sampai Kristus datang kedua kalinya. Amin. Silakan duduk. Setelah ambil saat teduh, ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati.